warahmatullahi wabarakatuh. Tunku Haji Muhammad Jafar Anjar. Program MPU Aceh Selatan. Sangat mendukung program MPU ke depan. Gusmawi Mustafa merupakan ASN pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai peserta pelatihan nomor 30 tentang kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2023 di Pusat Pelatihan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Aceh Besar pada tanggal 8 Agustus 2023. Membuat sebuah rancangan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Layanan Konsultasi Agama Online, Umat Bertanya, Ulama Menjawab pada Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Selatan. Buat program yaitu merancang dan itu sudah disetujui oleh penguji, yaitu program layanan konsultasi agama online secara online. Yaitu namanya Umat Bertanya, Ulama Menjawab, disingkat menjadi ulama. Layanan konsultasi agama online, Umat Bertanya, Ulama Menjawab, yang disingkat dengan ulama, pada Sekretariat MPU Aceh Selatan memberikan beberapa layanan. Pesan menjawab secara otomatis melalui fasilitas aplikasi WhatsApp dan layanan komunikasi langsung, interaktif. Layanan Umat Bertanya, Ulama Menjawab telah dijadwalkan untuk setiap hari kerja. Pada hari Senin, layanan konsultasi agama online akan dijawab oleh bidang fatwa pada Komisi A. Selasa, bidang ekonomi dan pendidikan pada Komisi B. Rabu, stakeholder terkait kantor Kementerian Agama atau Penyuluhan Agama Islam. Untuk hari Kamis, terdapat pada Komisi C, bidang dakwah. Dan pada hari Jumat, dibidangi oleh pimpinan MPU Aceh Selatan, anggota MPU Aceh, utusan Aceh Selatan, dan unsur Sekretariat MPU Aceh Selatan. Proses tanya jawab akan dibuka sejak pukul 9 sampai dengan pukul 12. Kemudian akan dilanjutkan pada waktu siang, pukul 14 sampai dengan pukul 15.30. MPU juga menyediakan sarana layanan WhatsApp yang berfungsi sebagai pesan menjawab otomatis selama 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Sahabat Masih Podcast, pada sore yang berbahagia ini, alhamdulillah, saya Muhammad Arif Lutfi kembali hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan dalam acara Masih Podcast, diskusi tentang ilmu dan kehidupan. Sahabat Masih Podcast, pada edisi podcast yang keempat ini, kami menghadirkan sosok motivator, yaitu Bapak Gusmawi Mustafa. Beliau merupakan sekretariat di Baitul Mal yang insya Allah pada sore ini akan mengulik sedikit tentang program baru dari MPU, yakni Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Sebelumnya, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Jadi apa sebenarnya? Sahabat Masih Podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak atas undangannya kepada OG. Jadi
tanggal 4 September kemarin Oge udah mendapat amanah baru. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya Oge sebagai Kepala Sekretariat MPU. Kemudian 4 September Oge sudah mendapat amanah baru sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Ini yang menjadi kegiatan saat ini. Selain juga kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang lain, Tengku Arif. Ya, terima kasih. Baik, oke. Kita langsung masuk ke sebelumnya. Bisa tolong Pak Oge jelaskan sedikit tentang apa itu program layanan konsultasi agama online? Ya, terima kasih banyak. Jadi Oge sekitar 3 bulan yang lalu itu mendapat kepercayaan dari pimpinan, dari Pak Bupati untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator PKA 2 tahun 2023 ini di Aceh Besar, Pilar, Lembaga Administrasi Negara. Jadi kemudian dari Aceh Selatan kita ada 5 orang. Kemudian pada saat di dalam kita pelatihan, jadi kita dibekali banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kita dapat bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentu saja itu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita yang sebagai peserta pelatihan. Kemudian setelah 1 bulan, kemudian kita setelah dibekali ilmu, kemudian kita membuat namanya adalah rancangan aksi perubahan atau nama lainnya adalah inovasi untuk di tempat organisasi kerja kita. Kebetulan pada saat itu Oge sebagai Kepala Sekretariat MPU, tentu saja Oge berpikir apa yang kira-kira bisa kita buat inovasi. Tengku Arif kan kita pernah di sini juga untuk program podcast kita, yaitu dari MPU ada Pala Santri, pelayanan bagi ulama dan santri-santriwati pada Sekretariat MPU Aceh Selatan. Jadi yang menjadi dasar kita itu Pala Santri, kemudian kita mencoba mencari jalan bahwa sebenarnya adalah informasi, umat memerlukan informasi yang banyak. Umat memerlukan pengetahuan yang lebih. Pengetahuan dari mana? Tentu saja dari ulama. Kemudian kita coba mencari cara bagaimana inovasi dan judul apa yang akan kita buat. Kemudian waktu itu diskusi dengan pembimbing Oge, coach Oge, yaitu Bu Arpa. Pada saat itu Bu Arpa sampaikan itu yang menjadi Oge ada semacam inspirasi waktu itu. Dia sampaikan di Masjid Raya itu ada nama layanannya adalah layanan daftar nikah online. Daftar nikah online itu di Masjid Raya melalui aplikasi handphone Android. Kemudian daftar, tidak perlu datang ke Masjid Raya, mau baik yang ada di Banda Aceh maupun di luar Aceh yang mau nikah di Masjid Raya. Kemudian memang menjadi bahan pertanyaan pada saat nikah online. Jadi itu memang menjadi multitafsir kayak gitu kan. Jadi karena ini dalam dunia digitalisasi ini memang memerlukan berbagai terobosan atau branding untuk menjadi yang Oge pahami bahwa ini memerlukan ya istilahnya jadi bertanya-tanya. Daftar nikah online. Orang kan jadi bertanya-tanya, multitafsir. Itu jadi akhirnya orang mencari tahu. Kemudian setelah mengetahui banyak manfaat, selanjutnya dan program itu sangat sukses, berhasil. Kemudian terinspirasi dari itu Tengku Arif, Oge akhirnya membuat rancangan judulnya itu adalah aksi perubahannya berjudul Layanan Konsultasi Agama Online.
sebenarnya kan kita bisa buat layanan konsultasi agama secara online, kayak gitu kan. Jadi akhirnya setelah kita konsultasi, kita buatlah, secaranya tetap kita hapus, tapi pemaknaannya tetap untuk kebutuhan ilmu agama. Jadi makanya kemudian selanjutnya kita tambah yang akhirnya menjadi viral Tengku Arif, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Umat bertanya, ulama menjawab. Nah, ini yang menjadi latar belakang adanya program. Jadi alhamdulillah ini akhirnya kita sepakat dengan pembimbing, kebetulan pembimbing Oge mentor Oge Pak Kamarsah, beliau sangat mendukung program ini. Dari hasil diskusi kita menjadikan jadi umat bertanya, ulama menjawab. Demikian Tengku Arif. Baik, Pak. Mungkin banyak dari sahabat Masih Podcast, khususnya saya sendiri, yang mungkin masih bingung tentang layanan apa saja yang disediakan umat bertanya, ulama menjawab. Ya, makasih banyak. Jadi desain awalnya adalah layanan itu berupa kita publikasi nomor handphone 1-2 orang narasumber yang tentu saja dari ulama kita yang ada di MPU. Kemudian awalnya demikian. Berarti konsepnya awalnya itu adalah 1 atau 2 orang saja. Kemudian kondisi yang program itu langsung menghubungi itu akhirnya berkembang Tengku Arif. Kita di MPU itu kan ada 3 komisi. Komisi A bidang fatwa, Komisi B tentang ekonomi dan pertanian, kemudian Komisi C tentang bidang dakwah. Ada 3. Kemudian unsur pimpinan. Kemudian ada pemikiran bahwa idealnya adalah masing-masing komisi itu mengisi satu hari dalam 1 minggu, di hari kerja. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan unsur pimpinan. Berarti 4 hari. Jadi kemudian ada masukan. Kita terus mendapatkan masukan-masukan. Bagaimana cara supaya masukan itu yang dan kami yakin itu sangat bermanfaat, yaitu bisa berkolaborasi dengan kantor Kementerian Agama Aceh Selatan. Karena Kementerian Agama Aceh Selatan itu ada penyuluh agama Islam. Kita komunikasilah dengan Kemenak, kebetulan waktu itu ketemu dengan Abun Suryadi, KTU dari kantor Kemenak. Jadi idenya cocok, sepakat, kayak gitu. Akhirnya kita munculkanlah bahwa penyuluh agama Islam masuk di dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari ini akhirnya hari Senin untuk Komisi A bidang dakwah, bidang fatwa, kemudian hari Selasa Komisi B, kemudian hari Rabu masuk dari Kemenak, dari penyuluh agama Islam. Kemudian hari Kamis masuk Komisi C, yaitu bidang dakwah. Hari Jumat baru unsur pimpinan. Berkembang lagi Tengku Arif, akhirnya 1 hari itu bukan hanya 1 orang, juga menjadi 3 orang, 3 orang dari ulama kita dan dari Kemenak. Kemudian dari unsur pimpinan juga, dari unsur pimpinan ada. Kemudian kita mengetahui ada Abah Muhibur, Abah, yaitu anggota MPU Aceh, perwakilan dari Aceh Selatan. Nah itu. Jadi khusus di hari Jumat. Dan ada juga Tengku Mulyadi Ali yang dari sekretariat MPU Aceh Selatan. Nah, jadi akhirnya berkembang. Itu produk yang pertama. Jadi menghubungi langsung ke nomor HP yang sudah kita tentukan, pagi dari jam 9 sampai dengan jam 12, siang dari jam 2 sampai dengan jam 15.30. Nah itu. Jadi selanjutnya Tengku Arif, kita berpikir ini nampaknya harus ada WA
pesan WA menjawab otomatis, kan gitu kan. Jadi pernah kita coba itu yang di PFLF, pesan menjawab otomatis, akhirnya kita akomodir. Jadi itu akan menjadi lebih lengkap. Melalui WA, umat bisa menghubungi mengirim WA ke nomor layanan kita, kemudian sembarang huruf ditekan, setelah itu muncul ada pemberitahuan, silahkan ketik info untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ada 8 item. 8 item di sana menjelaskan jadwal penerimaan umat bertanya, jadwalnya itu. Kemudian di hari Senin siapa, Selasa siapa narasumbernya, sampai dengan Jumat. Kemudian juga adanya kita buat fasilitasi link untuk bisa bergabung ke dalam grup WA. Grup WA namanya Umat Bertanya Ulama Menjawab. Di situ juga interaktif. Kemudian juga memungkinkan umat mengetahui dengan menekan salah satu angka, di situ akan ada apa tugas MPU, apa kewenangan MPU. Kemudian juga di dalam pesan menjawab otomatis WA itu juga ada kemudian alamat MPU Aceh, alamat MPU dan lengkap dengan media sosialnya. Di situ lengkap maupun yang Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian juga kumpulan fatwa dan tausiah. Dari yang selama ini terbit sampai dengan terkini itu bisa tekan, linknya sudah ada. Jadi lengkap ada di sana. Kemudian juga seperti yang menjadi kebutuhan dari umat masyarakat adalah bagaimana cara masyarakat umat ini bisa memberikan saran, pendapat, atau bisa menyampaikan keluhannya. Jadi akses itu kita buka, ada link untuk menyampaikan saran dan pendapat. Tentu saja ini sudah ada 54 masukan informasi dari umat tadi. Lihat itu sudah ada 54 buah. Itu sangat bermanfaat karena banyak yang tanpa melalui menghubungi langsung melalui WA itu bisa masuk. Dan menurut Oge juga banyak hal-hal yang lain, produk-produk hukum lain yang bisa diakses melalui WA itu. Kemudian yang poin ketiga adalah yaitu adanya grup WA. Grup WA Ketuarin. Nah, itu di situ nanti ada ditanya, buatkan kolom di situ. Kita dari tim efektif membuatkan kolom umat bertanya, ulama menjawab. Kemudian yang ditanyakan oleh umat itu apa? Kemudian nanti ada kolomnya, ulama menjawabnya bagaimana, nanti diisi. Jadi 17 orang narasumber kita ada di grup yang sama, nanti akan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh umat. Jadi itu ada beberapa layanan dan tentu saja itu akan kita kembangkan Teguh Arif. Masih banyak yang bisa kita kembangkan dari produk itu. Bagaimana sambutan dari berbagai masyarakat terkait dengan itu? Alhamdulillah sangat bagus. Alhamdulillah sangat bagus. Karena selama ini masyarakat mau ke kantor MPU untuk bertanya, untuk menyampaikan informasi. Kita Aceh Selatan jaraknya dari perbatasan Abia sampai ke Subuh Salam itu 198 kilo. Jarak tempuh luar biasa. Kemudian lain lagi yang ke Menggamat, yang ke Trumon. Ini juga menjadi suatu kondisi. Jadi dengan adanya layanan konsultasi agama secara online ini, umat bertanya, ulama menjawab, jadi cukup dengan menghubungi langsung. Melalui ada grup WA juga, menghubungi langsung, silahkan dihubungi ke ulama-ulama kita. Jadi menurut kami ini sesuatu yang ditunggu oleh umat. Sangat bermanfaat dan sambutan sangat luar biasa. Sebagai contoh, kemana pergi, orang bertanya, umat bertanya, ulama menjawab. Kayak gitu kan. Ini program yang sangat bagus. Dukungan terus mengalir
dari berbagai tingkat lapisan masyarakat terus membahas berkaitan dengan ini. Bagaimana yakin tentang program ini akan terus berkembang? Yakin Teguh Arif, yakin, saya yakinnya. Kenapa? Ini adalah kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat. Jadi untuk menjadi membuat program ini, kita terus berpikir selama ini siang malam, konsultasi dengan pembimbing kita di pelatihan PKA, berkomunikasi terus dengan mentor kami dan atasan, bahwa yang kita cari ini adalah bagaimana cara dengan biaya minim, dengan fasilitas yang sederhana, jadi program ini bisa berjalan secara optimal. Nah, gitu. Jadi sambutan luar biasa. Kemudian yakin walaupun makanya pada saat mendapat amanah baru pindah ke Baitul Mal, pada saat itu langsung beberapa narasumber abu-abu tengku-tengku nelpon Pak Kasek, katanya. Abu-abu kita kan ada yang manggil ada yang panggil Pak Kasek. Ini gimana dengan program umat bertanya, ulama menjawab ini? Tetap lanjutkan, oh tetap, gitu. Nah, jadi semangat luar biasa dari ulama kita, dari pengurus MPU, mulai dari abun ketua, wakil ketua, dan semua unsur yang ada di MPU sangat mendukung program ini. Dan tentu saja pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Sekda, waktu itu, sekarang Pak Sekda udah jadi PJ, sangat mendukung. Dan lintas sektor sangat mendukung. Pak Kapolres, Pak Dandim, semua mendukung. Dan ini pada saat kemarin launchingnya sudah launching nih Teguh Arif, tanggal 25 September kemarin, hari Senin siang, itu launchingnya Pak Bupati langsung hadir. Pak Bupati hadir, dihadiri juga oleh Forkopimda, para narasumber dan mentor, kemudian dinas-dinas keistimewaan Aceh itu hadir. Jadi launching ada video itu mengutip sambutan dan ucapan selamat dari Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Pak Bupati, dan berbagai-bagai unsur lainnya, termasuk Pak Kapolsek, Pak Camat, berbagai unsur, media, wartawan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Jadi menurut adalah yakin ini bisa terus berjalan, bukan hanya pada saat peresmian, kita yakin ini terus bisa bergerak, karena ini menjadi sebuah kebutuhan umat. Demikian Teguh Arif. Nah, untuk kedepannya Ya. kira-kira inovasi apa lagi yang akan lahir? Insya Allah, kalau kita bicara inovasi, sebenarnya inovasi itu hampir setiap hari terus bermunculan. Inovasi itu kan bagian dari ide, Teguh Arif. Dengan sudah pindah ke Baitul Mal, tentu saja inovasi yang berkaitan yang bidang seperti yang lama di MPU itu tidak mungkin. Gali lagi inovasi-inovasi yang ada ini menjadi suatu amanah. Kita terus bergerak, apalagi dukungan Kepala Sekretariat MPU yang baru ini sangat bagus, sangat luar biasa. Nah, jadi nanti program ini terus berlanjut di Sekretariat MPU, kemudian juga terus bersama dengan Komisioner Baitul Mal dan tenaga profesional dan berbagai unsur di sekretariat yang ada di Baitul Mal terus mencari jalan untuk lahirnya inovasi-inovasi. Jadi termasuk juga kita di Baitul Mal ada program itu sudah kita rancang. Kami sudah berkomunikasi dengan berbagai unsur, yaitu program podcast, seperti masih podcast. Kopi Pasti, izin Teguh Arif. Semoga ini kita terus bisa saling bergerak, saling berpacu untuk hal yang
kebaikan. Kalau untuk masih podcast itu yang berkaitan dengan temanya apa, ilmu dan kehidupan. Kalau kita podcast yang ada di Baitul Mal namanya podcast Kito. Podcast Kito. Itu yang temanya adalah sahabat zakat. Sahabat zakat. Dan oke, yakin di Baitul Mal nanti minimal 1 minggu 1 kali tayang. Kita berharap 1 minggu itu malah 2 kali tayang. Kemarin dah oret-oret ada 10 narasumber akan kita hadirkan dalam bulan Oktober ini. Termasuk juga yang berkaitan dengan apa? Sosok inspiratif, seorang mustahik yang biasa dia menerima pemberian zakat. Ini posisi sekarang ini yang bersangkutan sudah menjadi muzaki sebagai yang menyerahkan zakat. Ini menurut kami sosok inspiratif, dan itu bukan hanya satu di Aceh Selatan, ada beberapa kan gitu yang terpantau sama kita, ada beberapa. Kemudian kami yakin yang tidak terpantau sama kita juga semakin hari juga semakin banyak. Kemudian juga sosok motivator kan gitu kan, yang lain tentu saja Bu Nopi Iswat, itu beliau kami minta kemarin memotivasi adik-adik dari tenaga profesional yang ada di Baitul Mal. Itu kami sudah minta sama beliau untuk mengisi motivasi apa. Kami menganggap beliau adalah sebagai seorang motivator yang terus memberikan berbagai motivasi kepada kita, berbagi ilmunya. Pada saat kemarin kami sampaikan, Bu Nopi tolong ada program ini, minta tolonglah tenaga profesional kami dibekali tambahan ilmu. Ilmu mereka sudah lumayan banyak, tapi tolong ditambah lagi. Akhirnya Bu Nopi datang, alhamdulillah. Dan gitu, dengan senang hati, ikhlas beliau untuk bisa membantu. Kemudian juga masalah Baitul Mal Gampung, Tengku Arif. Baitul Mal Gampung. Baitul Mal Gampung ini sudah ada di Perbuk. Tentu saja ini kita bisa gerakkan. Kemudian itu narasumber dari komisioner, apa saja yang berkaitan dengan Baitul Mal Gampung. Kemudian juga banyak yang lain, Tengku Arif. Itu sudah ada daftar tunggu, itu ada 10 daftar tunggu. Tentu saja di dalam oret-oret itu ada salah satu nomor di situ adalah Bapak PJ Bupati kita, Pak Cut Sazaresma SSTP. Kita akan undang beliau sebagai narasumber podcast kita, Sahabat Zakat. Nantinya kita berharap motivasi, arahan-arahan dari beliau, bagaimana cara supaya program Baitul Mal ini bisa lebih optimal, arahan apa yang dibutuhkan oleh kita di Baitul Mal. Dan kami yakin beliau juga sosok motivator bagi kita semua, terutama kami yang ASN, dan tentu saja masyarakat Aceh Selatan, menjadikan beliau sebagai juga motivator dalam berbagai gerak langkah kita. Demikian Tengku Arif. Ya. Nah, sahabat Nasi Podcast, dari percakapan tadi mungkin Pak Obed telah sangat dalam menjelaskan tentang apa itu program berbagi. Semoga dari podcast hari ini sahabat Nasi Podcast dan seluruh khalayak ramai dapat memperoleh ilmu dan berluas wawasan tentang program berbagi itu. Demikian Nasi Podcast pada sore yang berbahagia ini. Saya Muhammad Lutfi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Masih Podcast edisi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.